Selamat malam para sobat maestro dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca satu ayat yang kita ambil di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Kata-kata ini dikatakan Daud ketika dia mengumpulkan para pembesarnya. Dan dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan mendirikan bait Allah, namun tidak diperkenan oleh Allah. Dan hal ini juga sudah dikatakan dia di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 7 sampai 10 kepada Salomo anaknya. Daud mempersiapkan mental Salomo untuk bisa mendirikan rumah Allah. Dia mengatakan betapa rindunya dia ingin mendirikan rumah Allah. Aku hendak mendirikan rumah Allah. Namun ditolak dan engkau atau Salomo yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Kisah Rasul 13 ayat 22 mengutip pernyataan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini diambil dari 1 Samuel 13 ayat 14 ketika Samuel menegur Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Daud berkenan kepada atau di hati Tuhan itu karena melakukan segala kehendak Tuhan. Apakah dia segera bertobat ketika dia ditegur Nathan melakukan perzinahan dengan Batseba? Tidak, saudara. Samuel mengatakan kepada Saul bahwa Allah sudah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya itu ketika Daud masih remaja. Daud berkenan di hati Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati dan kesetiaan. Ini yang Tuhan suka. Berkenan di sini berasal dari kata ratsah dalam bahasa Ibrani. Artinya like atau suka. Allah mengasihi Daud dan menyukai Daud karena dia memiliki kerendahan hati dan kesetiaan. Ini terlihat ketika dia sudah diurapi, dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun atas pengangkatannya menjadi raja Israel. Namun dia tetap setia menggembalakan dombanya. Dia setia memainkan sulingnya ketika tidak ada seorang pun yang mendengar, hanya Allah yang mendengar. Dia juga tidak menggembar-gemborkan bagaimana dia melindungi domba-domba gembalaannya dari singa dan beruang. Hanya Allah yang melihat. Inilah kerendahan hati dan kesetiaan Daud. Namun bukan itu saja. Dan inilah yang paling Tuhan suka dalam diri Daud, yaitu selalu mencari tempat untuk Tuhan. Ketika dia mengembara, ketika dia dikejar Saul, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud tetap merindukan bisa bersekutu dengan Tuhan. Yaitu bisa merasakan kehadiran Allah yang didambangkan dengan tabut perjanjian. Saudara, Daud ingin mendirikan rumah Allah. Itu sangat luar biasa, namun dilarang oleh Allah. Sejak kecil dia selalu memiliki hasrat untuk membawa kembali tabut perjanjian ke Bukit Sion sesuai kehendak Allah, karena Bukit Sionlah yang dirindukan oleh Allah. Namun Daud dilarang, tapi dia tidak diam dan dia mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Ya, dalam 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai dengan ayat 5 sebelum dia mengatakan kepada Salomo tentang bahwa Salomo yang akan mendirikan bait Allah. Segala sesuatu dipersiapkan dari sejak dia memerintah dan dia kumpulkan bahan-bahan itu. Saudara, bait Allah
saat ini adalah tubuh-tubuh orang yang percaya kepada Kristus. Seperti dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 bahwa kitalah bait Allah. Dan harus digembalakan, yang harus dibina, yang harus dibimbing supaya tumbuh. Banyak gembala-gembala yang bersedia untuk membangun, menggembalakan. Namun kekurangan persediaan. Dan kita, ya, orang yang mungkin memiliki banyak persediaan, ya, tapi tidak dapat membangun bait-bait Allah ini. Mission Care siap membantu menyalurkan apa yang sudah Anda siapkan untuk membangun bait Allah itu. Mari saudara, Mission Care adalah sarana untuk membangun bait Allah, bait Allah. Dan Tuhan akan berkenan. Terima kasih. Tuhan memberkati.